Kita percaya bagi dia tidak ada perkara yang apa? Mustahil. Dia maha kuasa. Tetapi ada beberapa hal dalam kehidupan kita. Dia sengaja tidak memegang kendali. Kenapa? Karena dia memberikan saudara dan saya kehendak bebas. Dia bisa aja mengubah pikiran kita langsung berubah. No. Tetapi karena dia mengasihi saudara dan saya, kita semua diberikan kehendak bebas. Sehingga pikiran kita ini, the free zone. Namanya pikiran kita ini zona bebas. Dimana kita bebas berpikir, kita bebas memilih, kita bebas berimajinasi. Dan itulah yang hari-hari ini diserang sama iblis. Haleluya, haleluya. Saya mau kita yang di sini baca dengan suara yang keras. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-12. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Baca sama-sama, melawan roh-roh jahat di udara. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan. Saya beri judul yaitu peperangan dalam pikiran atau the battlefield of the mind. Saya percaya orang Kristen dalam peperangan apapun yang dia hadapi, dia pasti lihat kemenangan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Tetapi diperjelas di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan apa? Tampilkan lagi ayatnya. Dikatakan bahwa peperangan atau perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, banyak orang Kristen gagal fokus. Banyak orang Kristen menganggap bahwa manusia adalah musuhnya. No. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Firman Tuhan berkata musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah setan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Setan. Jangan gagal fokus Pak Bu. Jangan cari musuh manusia. Karena itu saya mau ingatkan bapak-bapak di sini, suami-suami. Pak, istrimu bukan musuhmu. Sekali lagi saya ulangin, Pak, istrimu bukan musuhmu. Kenapa gak rela aminnya saudara? Bu, mertuamu bukan musuhmu. Saya mau katakan kepada anak-anak muda, orang tuamu bukan musuhmu. Orang tuamu adalah wakil Tuhan yang membawa engkau ke dalam dunia ini. Karena itu hormati orang tuamu. Tetapi firman Tuhan berkata musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah iblis. Tetapi saya memberi saudara hari ini satu kabar baik. Musuh kita memang iblis yang besar dan kuat. Tetapi di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan kemenangan yang kekal. Sehingga iblis lari daripada kita dan dia sudah kalah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada orang Kristen, kita gak perlu takut setan. Yang setuju katakan amin. Jangan takut ke toilet sendirian, amin. Jangan kalau lewat kuburan permisi. Gimana kalau disambut monggo, ya. Jadi gak perlu takut sama setan, apalagi suster ngesot. Ngapain takut? Iblis di bawah kaki kita Pak, Bu. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Percayalah, orang Kristen gak bisa disantet. Orang Kristen gak bisa diserang sama setan. Orang Kristen gak bisa dibunuh sama setan. Ingat kisah Ayub. Satu hari iblis datang kepada Tuhan dan berkata, hei itu ada Ayub, aku gak bisa nyentuh dia karena engkau memagari dia. Saya mau beritahu kepada saudara semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita semua dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Gak ada setan-setan bisa nyentuh kita. Gak ada setan bisa nyantet kita. Gak ada setan bisa membunuh kita. Kenapa? Karena perlindungan kita ada di tempat maha tinggi. Di dalam darah Yesus Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan buat darah Yesus yang dahsyat ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, setan itu licik. Setan hidupnya lebih lama dari kita Pak. Dia lebih tua. Dia akhirnya sadar, iya aku gak bisa nyentuh manusia ini fisiknya. Aku gak bisa bunuh, aku gak bisa menyerang secara fisik. Tetapi iblis yang penuh dengan berbagai macam tipu muslihat, dia menemukan cara yang baru akhir-akhir ini. Terutama di hadapan orang-orang Kristen, dia menemukan rahasianya untuk menyerang kita. Dia tidak akan menyerang tubuh saudara. Tetapi dia hari-hari ini menyerang apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran. Karena itu saya catat, sesungguhnya bagi setiap kita berapapun usia kita, apapun pekerjaan saudara, sebenarnya sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa medan perang sesungguhnya adalah pikiran kita. Medan peperangan kita bukan kita pukul-pukulan, bukan kita bentak-bentakan. No. Tetapi medan peperangan kita semua ada di dalam pikiran. Hari ini Tuhan taruh firman ini dalam hati saya. Karena saya tahu ada dari saudara hari ini lagi diserang pikiran. Saudara diberikan pikiran-pikiran yang negatif. Dan Bapak Ibu Saudara, peperangan dalam pikiran ini terjadi setiap hari saat kita bangun. Saat kita bangun tidur, peperangan sudah dimulai. Di mana ada kompetisi, ada perperangan di antara pikiran negatif dan pikiran iman kita. Di mana setiap hari di pikiran kita ini selalu berkompetisi dua ini. Tampilin apa? Pikiran negatif dan pikiran iman. Di satu sisi kita ingin memikirkan secara iman, tetapi kita nggak bisa berhentikan pikiran negatif untuk masuk. Setuju nggak dengan saya? Saya sebagai hamba Tuhan pun saya juga mengalami peperangan ini di dalam pikiran saya. Saya jangan pikir jadi pendeta tuh enak, semuanya itu santai gitu. Saya pun sebelum naik di atas mimbar, kenapa seringkali saya berdiri dulu, saya nafas dulu, saya berdoa. Karena
Ada yang bilang, pastor enak ya khotbah itu santai, udah gak deg-degan. Siapa bilang saudara? Pendeta naik di atas mimbar juga masih deg-degan, apalagi lihat wajah mengintimidasi seperti saudara. Deg-degan saudara. Kenapa? Karena di satu sisi saya mau berpikir iman. Hari ini firman Tuhan saya percaya akan memberkati jemaat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi jawaban bagi jemaat. Tetapi pikiran negatif juga masuk. Bahwa mungkin you're not good enough. Kamu mungkin kurang baik dalam menyampaikan firman. Mungkin kamu salah dalam mempersiapkan firman. Dan saya yakin saudara semua bisa relate dengan perasaan itu. Di mana dalam pikiran kita selalu entah dari mana bisa-bisa munculnya yang negatif. Nah itulah peperangan sesungguhnya. Dan saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan kok gak pegang kendali sih? Tuhan kok gak langsung mengubah pikiran kita? Saudara, saya menemukan seperti ini. Saya catat, tampilkan bahwa Tuhan itu selalu memegang kendali. Tuhan selalu pegang kendali, tapi dia tidak selalu memegang kendali. Kita percaya Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang apa? Mustahil. Dia maha kuasa. Tetapi ada beberapa hal dalam kehidupan kita, dia sengaja tidak memegang kendali. Kenapa? Karena dia memberikan saudara dan saya kehendak bebas. Dia bisa aja mengubah pikiran kita langsung berubah. No. Tetapi karena dia mengasihi saudara dan saya, kita semua diberikan kehendak bebas. Sehingga pikiran kita ini the free zone. Namanya pikiran kita ini zona bebas. Di mana kita bebas berpikir, kita bebas memilih, kita bebas berimajinasi. Dan itulah yang hari-hari ini diserang sama iblis. Dia lihat, oh manusia ini paling gampang dipengaruhi pikirannya. Dia masuk dalam pikiran saudara, dia menanam, menabur pikiran-pikiran yang negatif. Karena disitulah satu-satunya tempat di mana Tuhan sengaja tidak memegang kendali. Sebab itu saya tulis, yang bertanggung jawab atas pikiran kita, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pikiran kita adalah diri kita sendiri. Ulang ini, siapa saudara? Diri kita. Yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pikiran kita itu bukan pendeta, bukan saya. Yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pikiran saudara bukan suamimu atau istrimu. Tetapi yang bertanggung jawab, tepuk dada saudara, katakan saya sendiri. Kalau saudara hari ini tidak berhasil, atau saudara tidak memegang kendali pikiran saudara sendiri sesuai dengan firman Tuhan, percayalah hidupmu akan sengsara sekali. Saya catat apa akibatnya orang yang gak bisa ngendalin pikirannya, yang kalah dalam peperangan pikiran. Yang pertama, hidupnya akan menjadi negatif. Pernah ketemu sama orang-orang negatif? Saya paling gak suka kumpul sama orang negatif, saudara. Selalu apapun topiknya bisa diubah jadi negatif. Coba baca Amsal 23 ayat 7. Sumbernya dari mana? Orang itu kok bisa ada yang negatif ya? Kenapa? Ayat 7. Dikatakan apa? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah apa? Iya. Dalam bahasa Inggris lebih keren dikatakan as one thing he is. Seperti seseorang berpikir, jadilah seperti dia. Kalau dalam pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif, kau gak bisa kendalikan hal-hal negatif dalam pikiranmu, jadilah engkau orang yang negatif. Saya berdoa di tempat ini tidak ada orang-orang yang negatif. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tes PCR boleh negatif, tetapi hidup saudara harus positif. Segel kanan kiri, kita harus positif. Ya dong. Yang kedua, orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya, dia akan menyakiti orang-orang terdekat. Setuju gak sama saya? Orang-orang yang gak bisa mengendalikan pikirannya yang negatif, dia akan jadi orang-orang yang suka nyakitin orang lain. Terutama dengan cara apa? Biasanya orang yang seperti ini, orang pemarah. Di sini ada gak pemarah-pemarah? Pak, di sini ada nggak bapak-bapak yang tukang marah? Angkat tangannya, maju ke depan, kita foto bareng, Pak. Aduh, ada yang anak kecil bilang papi, jangan ya, jangan spoil the secret, saudara ya. Anak-anak ini lucu-lucu kadang-kadang, saudara ya. Pak, kau kadang-kadang suka marah, pantesan darah tinggi, Pak. Ya, ada orang kesaksian, Bapak Ibu, saya percaya meskipun saya darah tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Loh, darah Yesus lebih tinggi berarti Yesus marahan, saudara berarti, ya kan? Pak, kalau kau nggak bisa mengendalikan pikiranmu, kau akan jadi suami yang suka marah. Istrimu tertekan. Bu, kalau engkau gak bisa ngendalin pikiran, kau akan jadi istri yang selalu suka marah sama suami. Istri kalau marah, setan itu minder. Setan bilang, aku setan kalau marah gak seperti dia. Ya kan? Lalu yang jadi pelampiasannya siapa biasanya? Anak. Ya gak? Akhirnya anak-anak jadi wah ribut gitu. Anak-anak muda-muda depresi udah hari-hari ini. Kenapa? Karena di rumah itu selalu semuanya negatif. Kenapa? Dari pikiran akhirnya saling menyakiti. Suami marahin istri, istri marahin anak. Wah semuanya marah. Suami marahin istri, istri marahin anak. Anak marahin pembantu, pembantu marahin Blacky. Blacky ikut depresi bunuh diri dia. Iya kan? Kadang-kadang kita coba renungin. 4 orang stres kumpul di rumah. Jadi rumah sakit. Sudah ngomong pengalaman ya saudara ya. Ribut rumah itu. Kenapa? Ya karena ini. Pikirannya gak bisa dikendaliin. Anak juga gak bisa kendaliin pikiran. Orang tua gak bisa. Dan yang ketiga, orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, dia pasti imannya suka goyah. Tuhan itu mana sih? Tuhan itu kok gak ada bersama dengan saya sih? Nah ini nih. Kalau saudara imannya lagi lemah, coba periksa. Mungkin pikiran negatif saudara yang membuat iman itu goyah. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Orang yang negatif tidak pernah berharap, otomatis tidak punya iman. Hari ini saya berdoa, hari ini pikiran kita bisa kendalikan. Yang mau katakan amin. Karena ingat, saya catat kita tidak akan pernah bisa lihat mujizat yang baru dengan pikiran yang lama. Kalau kita masih dengan cara pandang kita, dengan cara kita yang negatif, engkau gak akan pernah lihat mujizat.
Saya yakin saudara yang datang ingin mengalami mujizat dalam hidup saudara. Jangan kembali dengan pikiran-pikiran negatif itu. Hari ini kita mau belajar sama-sama gimana kita bisa menang atas pikiran-pikiran yang tidak benar itu.